10 hari pertama Ramadan udah lewat nih. Waktu yang ya cukuplah buat ngebentuk sebuah kebiasaan. Tapi seringnya belum cukup buat meruntuhkan kesombongan kita. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan melakukan semacam monolog sunyi, sebuah refleksi kritis tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di balik rasa lapar kita. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan inti yang mungkin agak nusuk tapi ini penting banget. Selama ini, apakah kita beneran puasa dengan seluruh jiwa kita? Atau jangan-jangan kita cuma mindahin jam makan aja secara mekanis? Ini nih titik awal dari perenungan kita. Sekarang kita masuk ke tantangan pertama, jebakan dari ritual yang terasa mekanis. Di sini kita mau gugat nilai sebenarnya dari tindakan fisik kita nahan lapar dan haus. Emangnya cukup gitu hanya dengan gak makan dan gak minum? Pertanyaan ini benar-benar nantang kebanggaan yang sering kita rasain pas berhasil nahan lapar. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa artinya perut yang keroncongan kalau pikiran kita masih penuh sama hal-hal negatif, kebencian, atau konten-konten tak berguna dari layar ponsel kita? Kontras ini dalam banget sih buat kita bedah. Nah, yang keren dari slide ini tuh visualisasi konflik batin kita. Di satu sisi kita berhasil nahan lapar dan haus, keren. Tapi di sisi lain, mungkin kita malah gagal nahan lisan yang tajam, pikiran yang kotor, atau bahkan nafsu yang justru meledak lebih besar pas waktu berbuka tiba. Inilah yang dimaksud dengan puasa yang cuma sebatas ritual fisik doang. Dan ini puncaknya. Kalau setelah 10 hari puasa nggak ada perubahan nyata di karakter kita, nggak ada sifat buruk yang berkurang, kita harus tanya dengan jujur sama diri sendiri, siapa yang kita layani dengan puasa ini? Apa beneran untuk Tuhan, atau cuma untuk muasin ego dan kebanggaan diri karena merasa telah berhasil ngejalanin sebuah ritual? Oke, kita geser ke bagian selanjutnya, yaitu soal keikhlasan. Sering banget kan di bulan Ramadan kita tampil begitu soleh di tengah keramaian, tapi pertanyaannya, kesalehan itu beneran nyata atau cuma sekedar kostum yang kita pakai di depan orang lain? Ini nih, momen kejujuran. Siapa diri kita yang sebenarnya pas nggak ada yang lihat? Pas kita sendirian di kamar, dalam sunyi, cuma berdua sama layar ponsel kita. Apakah pribadi kita sama dengan yang kita tampilin di masjid atau pas lagi kumpul sama teman-teman? Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan ngena banget. Ini pengingat yang super kuat. Ibadah sejati itu konsisten, baik di tengah keramaian maupun dalam kesendirian. Kalau ibadah kita cuma kokoh pas ada penonton, bisa jadi itu bukan ibadah, melainkan sebuah pertunjukan. Jadi, poin krusialnya adalah inilah salah satu tujuan utama Ramadan. Bulan ini datang sebagai kesempatan emas untuk ngehancurin tembok-tembok kepura-puraan yang mungkin udah kita bangun, supaya kita bisa nemuin lagi diri kita yang asli di hadapan Tuhan. Sekarang, kita pindah ke aspek lain dari ibadah kita, yaitu sedekah dan gimana kita memahami rahmat Tuhan. Apakah tindakan memberi kita udah tulus, atau ada agenda lain di baliknya? Sebuah pertanyaan reflektif tentang kualitas pemberian kita. Kita dianjurkan buat banyak bersedekah, tapi yuk kita periksa niat di baliknya. Apakah kita ngasih barang atau harta terbaik yang kita sayangi, atau kita cuma sekedar bersih-bersih gudang dari barang-barang yang udah nggak kita inginkan lagi? Kualitasnya beda banget loh. Terus, apa sih yang ngehalangin kita nerima rahmat? Nah, sumbernya mendefinisikan itu sebagai hati yang sempit. Seperti yang bisa kita lihat di sini, hati yang sempit itu adalah hati yang masih penuh sama penyakit kayak benci, kesombongan intelektual ke guru, dan perasaan superior atau lebih suci dibandingin orang lain. Dan inilah konsekuensinya. Bayangin deh, rahmat Allah itu kayak samudra yang luas. Nah, hati kita ini wadahnya. Kalau wadahnya kecil, sempit, dan penuh dengan kotoran kebencian, gimana mungkin dia bisa nampung samudra rahmat yang tak terbatas itu? Oke, kita udah coba diagnosis masalahnya. Sekarang, gimana kita melangkah maju? Mari kita lihat rumus sederhana yang nentuin apakah puasa kita bakal bernilai atau justru berakhir sia-sia, apalagi pas kita masuk fase pertengahan Ramadan nih. Ini penegasan yang fundamental banget. Tujuan puasa bukanlah sekedar bikin Tuhan ngelihat kita kelaparan. Allah itu maha kaya dan sama sekali nggak butuh penderitaan fisik kita. Ada tujuan yang jauh lebih besar di baliknya. Dan inilah rumus krusialnya. Ini dengan cemerlang ngegamarin inti dari semuanya. Nahan lapar dan haus itu variabel penting, iya, tetapi kalau variabel akhlak atau perbaikan karakternya justru minus atau nggak ada, maka hasilnya ya sama dengan nol, sia-sia. Slide ini ngasih dua contoh nyata dari puasa yang sia-sia. Di satu sisi, jangan sampai kita menang lawan lapar, tapi kalah telak lawan amarah dan ego kita sendiri. Di sisi lain, jangan jadi penipu. Kita bangun citra soleh di dunia nyata, tapi jari-jari kita jadi penyebar kebencian dan permusuhan di dunia maya. Sebagai penutup,
Yuk kita kumpulin semua refleksi ini jadi sebuah titik awal, sebuah alasan yang kuat buat benar-benar mulai proses pembersihan diri di sisa waktu Ramadan yang super berharga ini. Dan inilah ajakan terakhirnya, bukan nunduk karena ngantuk atau lelah ya, tapi menunduk untuk introspeksi, untuk dengan jujur ngelihat ke dalam diri, ngakuin segala kekurangan dan kotoran yang ada di istana hati kita. Karena cuma dengan ngakuin itulah, kita bakal punya energi dan alasan terkuat untuk bangkit dan mulai bersih-bersih. Pertanyaannya, apakah kita berani untuk nunduk dan ngelihatnya?